terkait dengan persoalan filsafat gerakan Islam, yang dimana gerakan kita didasari oleh cinta. Namun terlebih dahulu kita berangkat dari persoalan individu, bahwa ada yang mesti kita sadari terkait dengan persoalan-persoalan kecenderungan-kecenderungan manusia itu sendiri akan hal apa yang menjadi orientasinya. Apakah dia memiliki satu orientasi kepada material, ataukah dia memiliki satu orientasi kepada hal yang transendensial. Nah, karena gerakan itu didasari oleh cinta, maka dari itu gerakan pertama yang mesti kita lakukan sebagaimana kita membangun sebuah moral bersama dalam masyarakat, untuk melakukan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam artian bahwa di dalam realitas kita sering melihat fenomena-fenomena itu terkait dengan persoalan kebencian-kebencian atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan fitrah kita. Namun benci inilah yang dicoba untuk ditarik oleh cinta, sebagaimana kita akan bergerak berdasarkan dengan cinta untuk melakukan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena atas dasar cinta inilah tidak lagi berbicara mengenai persoalan kepentingan individu dalam masyarakat, akan tetapi sebagaimana kita meletakkan sebuah prinsip pergerakan dalam masyarakat terkait dengan persoalan kemanusiaan untuk menuju kepada hal yang transendensial atau menerima ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran mengatakan bahwa ayat 104 mengatakan bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Artinya bahwa sebagaimana kita mencegah hal-hal yang buruk dengan cinta, kita senantiasa menolak sebuah kebencian dengan dasar cinta. Jadi kita bergerak berdasarkan cinta. Tanpa adanya cinta, kita tidak akan mendapatkan sebuah ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hakiki. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mulyono, salah satu santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Madrasah Murtada Mutahari, Yogyakarta. Dalam hal ini, saya akan berbicara terkait dengan filsafat pergerakan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa alam sifatnya bergerak menuju kepada tujuannya, begitu pula dengan jiwa, dia bergerak pada tujuannya. Sehingga karena jiwa bergerak menuju kepada tujuannya, sehingga dibutuhkan objektifikasi, mau diarahkan kemana jiwa ini, dia bergerak menuju kemana, apakah pada sesuatu yang sifatnya relatif ataukah sesuatu yang hakiki. Pada dasarnya jiwa itu menuntut kesempurnaan, maka dia menuntut sesuatu yang hakiki atau sesuatu yang mutlak, bukan yang relatif. Maka dari itu orientasi pergerakannya Islam atau orientasi pergerakan jiwa itu menuju kepada sesuatu yang mutlak. Pada dasarnya, pada aspek penciptaan, manusia diciptakan dengan cinta, sehingga lahirlah eksistensi cinta di dalam diri manusia, sehingga di dalam fitrahnya menuntut untuk berbuat baik. Berbuat baik yaitu perintah dalam diri, yang dimana perintah dalam diri ini yang dalam hal intelektualnya itu sudah mengobjektifikasi siapa dirinya sebenarnya. Dalam hal ini dia sudah mengetahui dirinya, sehingga dia berbuat itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaannya, bukan pada nilai-nilai yang tidak berdasarkan pada nilai kemanusiaannya. Nah, dalam hal ini dia bertindak sesuai atas dasar cinta yang ada dalam dirinya. Maka
di situ dalam buku falsafah pergerakan yang disebut amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana amarnya dalam diri itu berbuat baik di masyarakat. Yang pertama, aspek yang paling penting yaitu aspek perbaikan diri, yang dimana aspek perbaikan diri ini perlunya keterjagaan. Keterjagaan yang di sini yang dimaksud adalah peran spiritual, yang dimana tazkiyatun nafs di situ, untuk bagaimana kita menjadi bukan lagi diri kita hanya semata-mata ingin bertemu dengan dirinya karena kita berasal darinya, maka kita semata-mata bertindak atau berbuat baik di masyarakat ini semata-mata hanya mengharap ridhonya, didasarkan pada kecintaan kita, sehingga kerinduan kita semakin membangkitkan semangat kita untuk berbuat baik di masyarakat, hanya semata-mata mengharapkan ridho dia sebelum menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan sejati adalah ketika kita meninggalkan dunia ini menuju pada titik penyatuan dengan dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan merefleksikan tentang falsafah gerakan. Tentu nanti akan berkaitan dengan masyarakat dan subjek dalam memulai gerakan. Yang terkadang yang menjadi persoalan adalah bagaimana mau membawa gerakan ini kemana. Itu yang bagi saya persoalan memulai ini juga menjadi satu hal yang mendasar karena berkaitan dengan tujuan. Nah, di dalam masyarakat itu akan berkaitan dengan aspek-aspek fundamental dalam masyarakat sendiri. Nah, gerakan ini dimulai dari subjek sebagai pelaku, karena dia berkaitan dengan aspek tujuan. Nah, di dalam diri subjek itu ada keterkaitan dalam keluarga dan masyarakat. Masyarakat, di dalam masyarakat sendiri yang sebagaimana saya katakan tadi, bahwa ada sejarah dan kebudayaan. Nah, tujuan itu sebaiknya harus ada kesinambungan dari aspek fundamental yang dua tadi yang saya sebutkan. Dengan demikian bahwa dalam memulai gerakan ini, individu perlu memperbaiki dirinya dalam keluarga untuk menuju pada transformasi gerakan. Nah, dalam diri sendiri untuk melakukan ekspansi pada gerakan perlunya ada dua aspek fundamental dalam filsafat Islam, itu adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf berkaitan dengan perbaikan diri, dan nahi munkar itu berkaitan dengan perbaikan gerakan dalam pengertian sosial. Nah, disitulah transformasi gerakan. Nah, transformasi gerakan itu berangkat dari diri yang dalam pengertian perbaikan moral dan akhlak. Nah, untuk sampai pada tujuan yang hakiki, di mana tujuan hakiki itu adalah konstruksi dari gerakan amar ma'ruf nahi munkar untuk menuju pada tujuan. Nah, disitulah letak perjalanan manusia. Di sini saya akan sedikit merefleksikan terkait filsafat pergerakan Islam. Bagi saya, pergerakan itu dimulai dengan cinta, dan cinta ini dimulai dari individu itu, sehingga individu inilah yang membentuk suatu cinta. Jadi dalam aktualisasinya ke masyarakat, cinta inilah yang mampu mempersatukan, membentuk suatu kebudayaan, yakni moral bersama, yang kita sebut di situ dengan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi dalam membentuk moral bersama ini tidak akan terlepas dari yang namanya benci, sehingga benci ini dasar utamanya dari cinta itu sendiri. Akan tetapi cinta dan benci ini mampu dipisahkan oleh yang namanya kesabaran. Kesabaran inilah yang mendekatkan dirinya pada cinta dan menjauhkan pada kebencian-kebencian itu. Sehingga pada kesabaran cinta ini dia akan sampai pada
tujuan dari pergerakan itu yakni syahadah. Syahadah yang dimaksud di sini adalah syahadah untuk pertemuan, bukan lagi individu itu sendiri atau bukan lagi masyarakat itu, melainkan hanya dirinya lah dengan Tuhan, yakni di situ dengan cinta. Oleh karena itu, bergeraklah dengan cinta, karena dengan pergerakan cinta itulah mampu membawa engkau pada kesabaran hati, karena kesabaran hati itulah merupakan cinta untuk sampai pada cinta yang hakiki itu sendiri. Filsafat pergerakan dalam Islam itu dimulai dari gerakan persepsi manusia yang berhubungan dengan jiwa manusia, yang berhubungan dengan tujuannya. Dalam filsafat Islam meletakkan bahwa pergerakan itu dimulai dari jiwa manusia, pondasinya adalah intelektualitas dan spiritualitas manusia, di mana hal ini berhubungan dengan pengertian kemantapan hati pada diri manusia. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hati manusia itu menjadi mantap. Ini membuktikan bahwa setiap keyakinan itu terbentuk dari sebuah cara pandang yang tidak lepas dari masalah pengetahuan manusia, yang kemudian diobjektifikasi berhubungan dengan sejarah sebagai satu sumber pengetahuan manusia, atau kita bicara tentang kesadaran histori manusia sebagai bentuk objektifikasi pengetahuan yang melahirkan sebuah keyakinan pada manusia. Sementara ketika kita bicara tentang bagaimana mempertahankan sebuah sejarah itu bisa dapat berkontinuitas, tentu dia tidak lepas dari pertanggungjawaban sejarah, karena manusia berhubungan dengan fitrah atau hawa nafsu manusia, yang kemudian bagaimana sejarah itu dapat dipertahankan. Disinilah posisi tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa diri manusia, karena dia bicara tentang sebuah pergerakan adanya ego di dalam diri manusia, sehingga yang dimaksudkan dengan kemantapan hati adalah terlepasnya ego diri manusia, yang kemudian dikatakan bahwa ia menemukan sebuah amar mutlak dalam dirinya yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kebaikan dalam diri itu tidak lain adalah terlepasnya ego menuju kehidupan sosial yang kita kenal dengan kemaslahatan bersama. Itu dalam filsafat pergerakan Islam, sehingga hal itu bisa diobjektifikasi dalam sejarah terkait dengan perjalanan sejarah manusia yang dilihat dari pergerakan Imam Hussein di peristiwa Karbala yang kita kenal dengan Asyura. Beliau meletakkan arti sebuah pergerakan itu di dalam sejarah yang tidak lepas dari kebebasan manusia, bahwa kita mengenali sejarah itu pasti pergerakan dia tidak lepas dari konteks kebebasan manusia, bahwa tidak memaksakan sebuah kehendak dalam sebuah pergerakan. Dan itu dibuktikan oleh Imam Hussein dalam peristiwa Asyura. Dia melibatkan keluarga dan sahabatnya di peristiwa Karbala itu tidak lain untuk menegakkan agama kakeknya. Hal itu berhubungan dengan sebuah perjalanan diri manusia yang berhubungan dengan penyucian jiwa sebagai syarat untuk menuju pada perubahan sosial yang tidak lepas dari konsepsi jihad manusia. Jihad diri adalah jihad melawan dalam diri, maka orang yang takut terhadap dirinya itu adalah orang yang telah melepaskan ego dirinya dan membicara tentang tanggung jawab terhadap tujuannya. Dan tujuan itu tidak lain adalah bertemu dengan Allah atau lika Allah, pertemuan. Dan pertemuan itu syaratnya adalah di perjuangan sosial demi kemaslahatan bersama. Konsepnya amar ma'ruf nahi mungkar, menemukan kebaikan dalam diri itu adalah sebagai bagian dari perhatian manusia terhadap dirinya dan tujuannya, dan dia menyatu dalam kehidupan sosial. Hilangnya diri menuju pada logika pertemuan dengan Tuhan dalam makna kurbatan ilallah sebagai perjuangan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan sering dimaknai adalah suatu perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, satu kondisi ke kondisi yang lain. Namun, falsafah pergerakan dalam pengertian Islam adalah suatu pergerakan yang perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam hal ini bukan yang bersifat horizontal, tetapi bersifat vertikal yang mengarah ke atas. Dalam artian bahwa pergerakan dalam filsafat Islam adalah sebuah perjalanan jiwa, sebagaimana pada konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Islam meletakkan dalam pergerakan itu adalah sebuah tanggung jawab dalam perjalanan jiwa kita dari alam materi ini menuju ke alam non-material. Maka perpindahan
kondisi kita, bagaimana kita meninggalkan ego kita, meninggalkan hasrat kita, meninggalkan nafsu kita untuk mencapai realitas akal kita yang akan membimbing kita di perjalanan kita pada realitas ini. Maka filsafat pergerakan Islam adalah bagaimana kita menemukan bimbingan akal kenabian untuk melakukan perjalanan jiwa, untuk melakukan sebuah perpindahan dari ego kita, dari nafsu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam artian kematian adalah sebuah proses penyempurnaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita letakkan makna kematian ini pada kehidupan kita secara realis, bahwa kita niscaya akan mati. Maka belajar, berpengetahuan adalah sebuah proses perjalanan jiwa yang mana filsafat Islam meletakkan tanggung jawab di dalamnya bagi orang-orang yang berpengetahuan, bagi orang-orang yang berilmu, untuk mentransformasikan jiwanya kepada hal-hal yang transendental, kepada hal-hal yang ilahiyah. Maka siapkah kita meninggalkan kedirian kita, meninggalkan nafsu kita, meninggalkan akal kita untuk menemukan, meninggalkan nafsu kita untuk menemukan akal kita, dalam artian bimbingan akal kenabian. Tentu berbicara tentang filsafat pergerakan atau pergerakan, pada setiap eksistensi di alam ini pasti bergerak menuju pada tujuannya. Kemudian bergerak pada tujuannya dengan amar ma'ruf yang dibangun dalam diri, yang kemudian untuk sampai kepada tujuan yang hakiki. Maka dalam filsafat pergerakan Islam yang paling pertama dibangun adalah individu. Artinya individu di sini dibangun intelektual dan kemanusiaan. Puncak dari intelektual adalah kebijaksanaan. Artinya bahwa bagaimana kita bertindak dengan bijaksana dalam bertindak, dalam melakukan pergerakan. Yang kedua, kemanusiaan. Artinya puncak dari kemanusiaan di sini adalah cinta. Kita tanamkan cinta dalam diri kita untuk melakukan pergerakan. Jadi tidak ada lagi egoisme di dalam diri kita ketika kita sudah menanamkan kemanusiaan dalam diri kita, menanamkan cinta. Nah, apakah cukup dengan intelektual dan kemanusiaan? Tentu itu tidak. Nah, yang menguatkan intelektual dan kemanusiaan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kita melakukan kebaikan, kemudian untuk mencegah keburukan dalam diri kita. Nah, yang mendasar di sini amar ma'ruf nahi munkar adalah spiritual. Artinya bagaimana kita menjaga gerakan ini untuk sampai kepada yang hakiki dengan spiritual. Karena dalam melakukan pergerakan, kata kuncinya adalah intelektual, kemanusiaan, amar ma'ruf nahi munkar, spiritual, untuk kembali kepadanya, karena darinya kita berada dan kembali kepadanya pula, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.